بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وبركاته وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan perkataan Allah Azza wa Jal. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, jangan sekali-sekali kalian meninggal, illa wa antum muslimun, kecuali berada dalam agama Islam. Kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kaum yang dia ingin melakukan sebuah perperangan, atau seseorang yang ingin melakukan sebuah pertandingan, maka yang wajib dia lakukan jika dia ingin berhasil adalah mempersiapkannya. Hendaklah dia mempersiapkan segala sesuatu. Seseorang atau sebuah kaum jika ingin melakukan perperangan, maka hendaklah dia melakukan beberapa persiapan. Di antaranya latihan, di antaranya dia tajamkan senjata-senjatanya, atau dia atur taktik-taktik dalam perperangan. Begitu juga kita. Tak lama lagi, lebih kurang dalam 1 pekan lagi, akan datang kepada kita bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti. Sebagaimana para ulama kita dari kalangan salafus saleh, mereka mengatakan apa? Selesai bulan Ramadan, dihitung dari Syawal, 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima ibadahnya di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelahnya, mereka berdoa kepada Allah agar mereka bisa disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan kita juga berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, semoga sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Maka kebahagiaan dan kebahagiaan meliputi hati seorang mukmin, karena dia tak lama lagi akan bertemu dengan bulan yang terbaik, yaitu bulan suci Ramadan. Seseorang yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi dia tidak mempersiapkan apapun, maka sama saja dia akan masuk ke dalam kehancuran, atau dia hanya saja melakukan sebuah kewajiban yang tidak memiliki buah sama sekali. Oleh kerana itu, kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita semuanya. Pada khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan ada 4 hal yang harus kita persiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Hal yang pertama yang harus kita siapkan yaitu adalah ilmu. Baik ilmu berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan puasa, dan ilmu-ilmu yang lainnya yang harus kita siapkan. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Allah membandingkan, akankah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tak berilmu? Akankah sama ibadah orang yang memiliki ilmu dengan ibadah orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Tentu saja jawabannya tidak. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wasalam mengatakan, fadlul alim, keutamaan seorang alim, alal abid, di atas dibandingkan dengan seorang ahli ibadah. Dia sama-sama melakukan ibadah, tapi satu beribadah dengan ilmu dan satu beribadah hanya
keinginan dia untuk beribadah saja, ahlu ibadah. Maka Nabi memberikan perbandingan kafadlil qamar, bagaikan bulan Lailatul Badri di malam purnama, ala sairil kawakib, orang yang beribadah dengan ilmu dia bagaikan purnama di malam hari. Berbeda dengan ahli ibadah, mereka banyak tapi mereka tidak bisa menerangi malam. Mereka bagaikan bintang-bintang banyak bertaburan, tapi dia tidak bisa menerangi orang. Maka itulah posisi ilmu penting sekali dalam agama kita ini. Maka ibadah tidak akan diterima kecuali dipenuhi dua syarat ini. Yang pertama, mengikhlaskan niat kepada Allah, ikhlas niat. Dan yang kedua, berkaitan dengan ilmu, yaitu mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mengikuti contoh dari Nabi SAW. Kalau bukan, seandainya bukan jalan Nabi yang akan kita contoh, jalan siapa lagi yang akan kita tiru? Maka yang kedua ini butuh dengan ilmu. Mutaba'ah butuh dengan ilmu. Maka wajib bagi kita untuk mempersiapkan ilmu. Contoh semisalnya berkaitan dengan masalah imsak atau masalah sahur. Sebagian dari kaum muslimin mereka mulai imsak, menahan. Imsak artinya menahan dari jam 12 malam, atau mulai menahan dari jam 2 malam, 3 malam. Dan ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sebagaimana para sahabat ketika ditanya, engkau dahulu pernah sahur bersama Nabi SAW, berapa jarak antara sahurmu dengan azan? Maka mereka mengatakan apa? Kira-kira 50 ayat dibaca. Begitu dekatnya antara jarak. Tetapi sekarang orang memahaminya sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nabi mengatakan tasahuru fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah, karena dalam sahur tersebut ada berkahnya. Dan betapa banyak dari kita sekarang melalaikan sunnah Nabi SAW, menganggap oh enggak apa-apa, saya tak sahur pun tak masalah, badan saya kuat hingga sore hari. Walaupun wisol, saya sambung puasa saya sampai besok, saya pun masih kuat. Tapi ketahuilah, ini tidak ada berkahnya. Keberkahan, kata Nabi SAW, berada dalam sahur. Begitu juga ketika berbuka. Nabi SAW mengatakan, la yazalun nas, manusia akan selalu berada bi khairin, di dalam kebaikan, ma'ajjalul fitr, selama mereka menyegerakan berbukanya. Begitu pentingnya kita memahami masalah puasa ini. Maka ini yang pertama sekali yang harus kita persiapkan, yaitu mempersiapkan ilmu sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan imsak yang sebenarnya adalah ketika azan. Imsak yang sebenarnya adalah ketika azan. Adapun yang ada di imsakiyah, ada tulisannya imsak, itu hanya bentuk kehati-hatian mungkin yang dibikin oleh para ulama kita. Tapi yang menahan sebenarnya adalah ketika azan solat subuh. Dan diakhiri dengan apa? Dengan azan solat maghrib. Maka kita menyegerakan berbuka, menyelisihi kaum Yahudi yang mereka mengakhirkan berbuka mereka. Kemudian berkaitan dengan masalah qada, mengganti puasa, masalah kafarat, dan ini tidak mungkin kita pahami kecuali dengan menuntut ilmu. Maka ini yang pertama sekali perlu kita persiapkan, yaitu berkaitan dengan ilmu. Kita belajar bisa dengan buku, bisa dengan mendengarkan YouTube, bisa datang kepada halaqah-halaqah ilmiah, tempat kajian, majlis taklim dan lain sebagainya. Di sana ada ilmu yang bisa kita ambil. Kemudian selanjutnya ada sebuah kisah. Suatu ketika datang seseorang kepada Nabi SAW. Di sini kita lihat bagaimana posisi ilmu itu penting. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, sungguh aku telah celaka. Maka Nabi mengatakan, kenapa? Kenapa engkau bisa celaka? Apa yang terjadi? Kemudian dia mengatakan, sungguh aku telah menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi mengatakan, apakah engkau memiliki budak yang bisa engkau merdekakan? Kemudian dia mengatakan, tidak, saya tidak punya. Apakah engkau sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kemudian dia mengatakan apa? Tidak ya Rasulullah, saya tidak sanggup. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah engkau sanggup untuk memberi makan 60 orang miskin? Kemudian dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, sungguh saya adalah orang fakir, orang miskin. Maka Nabi pergi ke dalam rumahnya dan mengambil sebuah tadah berisikan kurma. Maka Nabi mengatakan, beri makan orang fakir yang ada di Madinah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah,
saya tidak mendapati orang jauh lebih miskin daripada saya. Tak ada oleh ya Rasul dan Nabi yang miskin daripada ambo. Nak malarai daripada ambo nak ada oleh. Ambo yang paling malarai. Kemudian Nabi tertawa. Nampaklah taring Nabi waktu itu tertawa melihat jawaban dari laki-laki tersebut. Maka Nabi mengatakan, maka berilah makan keluargamu. Maka di sinilah letak pentingnya ilmu dalam puasa ini. Jangan sampai nanti kita melakukan pembatal puasa tapi kita tidak tahu itu telah membatalkan puasa kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang harus kita persiapkan yaitu sabar. Dan ini perlu dilatih. Karena sabar adalah sifatnya para al-anbiya, sifatnya para nabi. Dan sabar sebagaimana yang telah kita sampaikan di khutbah yang sebelumnya. Sabar para ulama kita bagi jadi 3. Sabar dalam ketaatan, dalam melakukan ibadah tarawih, kemudian puasa, membaca Al-Quran, tadarus dan lain sebagainya, butuh sabaran. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Ketika kita berada di pasar, mungkin yang hadir pada sekarang ini banyak dari kita yang saudagar, yang berjualan di pasar. Maka butuh kesabaran ketika kita melihat ada saudara kita Muslim tapi dia tidak berpuasa. Butuh kesabaran, diajak kita butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga itu sabar dalam masalah takdir. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang perlu kita persiapkan, yang pertama ilmu, yang kedua adalah kesabaran. Dan yang ketiga yang tak jauh lebih penting untuk kita persiapkan, yaitu membuat prioritas ketika beramal. Amalan apa yang akan kita dahulukan? Target apa yang akan kita kejar pada bulan Ramadan ini? Jangan sampai bulan Ramadan ini sama saja dengan bulan Ramadan kita yang sebelumnya, atau bulan Ramadan yang akan kita hadapi jauh lebih buruk daripada bulan Ramadan sebelumnya. Maka kita harus memasang target. Mungkin bulan Ramadan dahulu saya hanya bersedekah sekian, maka bulan Ramadan sekarang saya bersedekah sekian. Bulan Ramadan dulu tak sempat untuk membukakan orang berpuasa, maka pasang niatnya sekarang, tentukan targetnya hari sekian saya membukakan orang. Kemudian bulan Ramadan dahulu saya tak sempat mengkhatamkan Al-Quran, bahkan dalam 1 juz pun tak sempat. Tak ada waktu, 24 jam Allah beri kepada kita, tapi kita tak sempat. Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, beliau mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali, dihitung dalam per hari. Kalau kita dalam 1 bulan, cukup dalam 1 bulan itu kita khatamkan 1 Al-Quran, itu sudah kemajuan yang luar biasa. Maka ini perlu kita ubah, ini perlu kita tingkatkan. Dan perlu kita wanti-wanti penyakit yang bernama futur. Apa itu futur? Yaitu kita merasa lemah, putus asa ketika beribadah. Lah panik saya ibadah, ketika puasa lah panik saja. Biasanya di sepekan pertama kita melakukan qiyamul lail, tapi di pekan kedua mulai lemah, mulai tak lagi bangun, mulai bangunnya cuma sekali, kemudian bolong, kemudian lakukan, kemudian bolong lagi. Akhirnya di 2 pekan terakhir tidak lagi qiyamul lail, tidak lagi membaca Al-Quran. Semangat ini yang perlu dijaga. Ketika menghadapi Ramadan, semangat perlu dijaga. Maka para ulama mengatakan apa? 2 bulan sebelum Ramadan itulah waktu yang terbaik untuk mempersiapkan Ramadan. Maka di 2 bulan sebelumnya kita latih diri kita untuk berpuasa, kita latih diri kita untuk membaca Al-Quran, biasakan tadarus, kita latih diri kita untuk qiyamul lail. Maka kalau kita berfikir, Ustaz mungkin waktunya sudah terlambat, tidak. Sekarang waktunya kita tentukan apa saja target-target ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Sebagaimana para Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah. Sungguh setiap amalan dari ibnu Adam akan dilipat gandakan kebaikannya, asyru amthaliha, yaitu 10 kali lipat, ila 700 sampai 700. Ya, kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu bagiku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan balasannya. Ini menandakan bahwa puasa memiliki posisi yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah sendiri yang akan membalasnya. Sesuatu yang Allah sembunyikan tentu saja spesial. Sebagaimana kalau solat jemaah mendapatkan 27 kali pahala. Adapun jika puasa, dia disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla, disembunyikan oleh Allah, nanti di akhirat kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya,
masalah berkaitan dengan prioritas ibadah ini. Haruslah kita mendahulukan ibadah yang wajib dibandingkan ibadah yang sunnah. Jangan dimajukan ibadah sunnah kemudian ditinggalkan ibadah wajib. Ini sesuatu yang salah. Yang pertama yang kita perhatikan adalah salat, kemudian puasa kita, kemudian ibadah-ibadah wajib lainnya. Setelah itu barulah kita memperhatikan ibadah-ibadah sunnah seperti bersedekah, tadarus, mendengarkan kajian, kemudian solat tarawih, solat witir dan lain sebagainya. Kemudian baru kita masuk kepada yang keempat yang harus kita persiapkan menjelang bulan Ramadan, yaitu pada poin keempat ini menjaga amal ibadah tersebut. Poin keempat tidak jauh lebih penting dari 3 poin yang pertama. Poin yang pertama dia berkaitan dengan mutabaah, mengikuti Nabi SAW butuh ilmu. Dan poin yang keempat ini berkaitan dengan syarat pertama yang seluruh ibadah tidak akan diterima kecuali dengannya, yaitu ikhlas. Hendaklah kita menjaga ibadah kita dari yang namanya riya, sum'ah ataupun yang lain sebagainya. Pernah Imam Az-Zahabi menceritakan di dalam kitabnya Syiar Alam Nubala berkaitan dengan Muhammad Al-Munkadir. Muhammad Al-Munkadir menceritakan bahawa dahulu di Madinah terjadi kemarau yang sangat luar biasa sehingganya Madinah kering dari air. Maka berkumpullah orang-orang soleh dan para ulama berdoa, melakukan salat kepada Allah Azza wa Jalla, meminta turun hujan. Kemudian setelah mereka melakukan salat, Allah tidak juga menurunkan hujan kepada mereka. Maka pernah suatu ketika Muhammad Al-Munkadir duduk di Masjid Nabawi, kemudian datang seseorang yang orang ini tidak terkenal. Kemudian dia solat di masjid tersebut. Setelah dia solat, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Allah, aku bersumpah kepadamu ya Allah, tolong turunkanlah hujan." Maka seketika setelah itu Muhammad Al-Munkadir mendengar bunyi geruh sehingga Allah turunkan hujan karena doa laki-laki tersebut. Melihat hal tersebut, Muhammad Al-Munkadir, seorang ulama besar di Madinah, beliau pun heran terhadap laki-laki tersebut. Siapa sebenarnya orang tersebut? Maka Muhammad Al-Munkadir, selesai laki-laki tadi solat malam, dia mengikuti, selesai solat subuh, dia ikuti laki-laki tersebut. Ternyata laki-laki tersebut hanyalah tukang sol sepatu yang mana dia menyembunyikan ibadahnya. Ketika Muhammad Al-Munkadir mengetahui, kalau dia bertanya kepada laki-laki tersebut, "Apa amalanmu sehingga Allah mengijabah doamu?" Maka selesai Muhammad Al-Munkadir pergi dari rumahnya, laki-laki tersebut langsung pergi karena dia tidak ingin diketahui oleh kaum muslimin berkaitan dengan amalannya. Sebuah kisah yang sangat luar biasa juga yang perlu kita sampaikan di penghujung khutbah ini. Kisah tentang seorang sahabat, Ali bin Abi Talib, khalifah yang keempat. Beliau menjaga amalan beliau, yaitu beliau menyembunyikan amalan. Karena menyembunyikan amalan bagian dari bentuk keikhlasan. Suatu ketika Ali bin Abi Talib meninggal, ketika beliau meninggal, didapati di punggung beliau ada bekas berwarna hitam. Ternyata bekas tersebut adalah bekas waktu dahulu ketika beliau hidup. Beliau setiap malam beliau mengangkat beberapa makanan kemudian dibagikan kepada penduduk Madinah. Maka ketika beliau meninggal, kenapa diketahui amalan ini? Karena ketika beliau meninggal tidak ada lagi ditemukan makanan tersebut berada di depan rumah-rumah kaum muslimin. Begitu luar biasanya sahabat Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridai beliau, menjaga amalannya sampai beliau meninggal pun baru diketahui amalan apa yang telah beliau kerjakan. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, cukuplah hadis ini sebagai bekal bagi kita untuk menutupi amalan kita. Innallaha yuhibbul abda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, at-taqi, yaitu yang bertakwa. Yang kedua, al-ghani, yang merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Dan yang ketiga, al-khafi, yaitu menutupi amalannya. Dia tutupi dari penglihatan manusia, tetapi dia nampakkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Syukran ya Rabbi, syukran.
قلبي شكرا